Astagfirullahaladzim. Dagingnya dan nikmat Romantic Island. Nah, gua deg-degan banget. Dan karena di Kulgan, gue yang ganteng, lu yang kenyang. Datang gue kesini langsung di samping sama Pak Jenderal. Bu, dia cinta nggak sama Bapak? Udah dari dulu. Pokoknya mungkin beberapa bulan ke depan, dapur ini udah seperti galeri Master Chef. Ya nggak sih, Pak? Pagi Pak, saya mau ketemu sama Pak Henry. Henry, Komandan. Yes. Ya baik, silakan. Bisa ditunjukkan tanda pengenal. Oh boleh. Hola Budis, balik lagi bareng gua Roman di Kulgan. Gua yang ganteng, lu yang kenyang. Kali ini gua lagi ada di Sesko AU dan gua dapat undangan sama komandannya langsung untuk nyobain makanan yang sering dimakan oleh siswa yang ada di sini. Gue sih agak sedikit gimana ya, agak gigik gimana gitu karena ini hari ini diundang langsung dan yang masaknya langsung komandannya. Wah, gimana keren tuh nggak tuh? Ya udah daripada berlama-lama, mending kita langsung ke dalam dan kita cek seperti apa keseruannya. Let's go. Ternyata di belakang, di depan gue itu udah rame banget. Dan sumpah gue excited banget hari ini karena nggak biasanya dong gue biasanya makan di restoran, di cafe, atau di tempat-tempat lainnya. Dan sekarang gue diundang buat nyicipin masakan seorang jenderal. Lu bayangin gak, gue bener-bener excited. Dan lu lihat ke belakang itu rame banget. Yaudah, daripada berlama-lama mendingan kita langsung. Datang gue kesini langsung di samping sama Pak Jenderal. Pak, sekarang ini lagi masak apa? Ini lagi mie Jawa. Mie Jawa. Wih. Pokoknya saya dengar-dengar dari Bang Alen, katanya di sini ada seorang jenderal yang pinter banget masak. Makanya gue di sini langsung kesini, gue pengen nyicipin. Boleh. Kebetulan ini masakan hari ini katanya udah hampir 100 porsi, bener? Lebih. Waduh, hari ini spesial masaknya mie godok Jawa kayak gini. Jawa, iya. Oke. Mie rebus Jawa. Saya udah ngiler banget lihat masakannya, sumpah. Boleh dirasain. Wow. Ini boleh dirasain. Boleh. Langsung aja nih. Langsung dong. Udah matang nih. Mana itunya? Nah. Acara. Asli. Ini gua datang langsung disuruh nyicipin. Ada cengek, Ada kaur rawit, ada acar. Wow. Bawang goreng. Asli ini baru pertama kali gua datang ke sini dan tiba-tiba langsung disuruh makan. Wah, keren. Waduh. Kita cobain acaranya. Dapat bonus asli. Boleh. Wow. Mangkal lagi. Saya mau pakai cabenya dong. Untuk bahan-bahannya sendiri itu yang gua lihat ini ada bakso, terus ada telur. Selain itu ada apa lagi? Ini mulanya kita pakai bikin dari kuah kaldu ayam ya. Oke, kuah kaldu Kalau ayam. bikin ayam Jawa mesti ayamnya ayam betina. Ayam betina. Oke. Rasanya beda dengan ayam jagung. Oke. Setelah direbus, rebusannya menggunakan bawang putih dan jahe. Bawang putih dan jahe. Iya, dan jahe ini jadikan kaldu. Kemudian ini Nah, itu apa? ini rahasianya sebetulnya adalah bumbu. Ini kalau orang-orang yang jualan mie kaki lima, ya kan mie tek-tek itu, ini rahasianya. Nah, ini bawang putih, kemiri, kemudian dengan minyak wijen, kemudian dikasih dengan minyak sayur ya, Biasa difermentasi. difermentasi. Nah, Oke, jadi fermentasi ini kan paling enggak sudah bisa dipakai mulai dari 6 jam sampai 24 jam. Oke, jadi harus melewati fermentasi dulu baru bisa dipakai. Iya, baru gitu. Nah, ini semakin lama, semakin harum, semakin enak. Gitu. Oke. Itu kuncinya.
Saya boleh makan nih Pak? Silakan, dicicipi. Gue udah gak sabar banget. Soalnya ini dari aromanya aja beda anjir ini. Ah. Tapi kayaknya nggak abdol kalau misalnya makan mie Jawa terus nggak pakai sambal. Cobain. Ini juga. Tapi penasaran banget. Saya pengen nyobain kuahnya dulu. Kuahnya doang nih. Karena kan tadi pakai kaldu ayam. Kita cobain. Ya, Pak, Bapak tuh sebenarnya jenderal apa chef sih? Dua-duanya. hobi aja mas. Ini dia nih yang paling gua tunggu-tunggu. Santai banget, relax banget, chill banget sama bapak sama ibu. Aduh, angin sepoi-sepoi. Tadi udah nyobain yang kuahnya, sekarang yang mie gorengnya kita cobain. Cobain ya. Pak, saya makan Pak. Beneran. Bu, jatuh cinta nggak sama Bapak? Dari dulu. Saya ini sama masakannya jatuh cinta banget Pak. Bu. Iya juga. Kalau nggak kan nggak bisa makan terus. Bu, Pak, kalau di rumah yang masak ibu atau bapak sih? Seringnya? Jujur. Jujur. Jawab jujur. Mas Henry. Tapi kadang-kadang saya, cuma saya standar-standar aja. Ya. Terus kalau anak-anak lebih suka masakan ibu atau bapaknya? Bapaknya. Bapaknya. Super mie aja ya, mie aja gitu. Nggak mau. Kalau Dua-duanya saya nih. masak ya dia hanya menghargai ya enak mama gitu. Tapi kalau setiap mau itu dia aja yang masak katanya gitu. Udah, akhirnya lebih Dari suka super mie-nya masakannya. dua-duanya selalu minta saya. Apa bedanya super mie kan sama? Mungkin cara buatnya ya, sekuen masak api itu mereka tidak memperhatikan. Kalau saya kan, ini sekarang masuk ini gitu. Ada ya nggak tahu saya apakah setelah saya pelajari itu di dunia masak itu memang sekuen itu menentukan juga, panas itu menentukan. Nah, di situ kuncinya. Cuma jangan tanya resep. Ya kalau resep nggak tahu. Ya, saya resep bukan nggak tahu, ukuran saya nggak bisa. Ya. Jadi hanya kira-kira ini segini gitu. Jadi kalau tanya resep berapa sih ini berapa bawang putihnya, bawang merahnya, Nggak itu pernah. saya nggak pernah bisa ketemu. Resep itu beda-beda ya. Ya, jelas enak aja. Tapi memang banyak juga sih Pak. Ya, chef terkenal itu mereka emang pakainya feeling bukan pakai kadar. Ya. Bukan pakai takaran gitu. Jadi Takaran, mereka, ya, betul. mereka untuk bumbunya untuk segala macam mereka ya feeling tersendiri karena emang udah direncanain seperti itu. Tell me why would you think when I can smell it on your breath and I can smell it on your car? Drive too fast, you won't get too far. Put your hands behind your back and step on Kita your udah makan bareng-bareng dan mungkin Pudis di rumah pada penasaran sih siapa sih lu tadi datang siapa sih lu tadi ngobrol sama siapa sih. Nah sekarang mumpung udah sama Pak Hendrinya di sini dan Pak Hendrinya sekarang udah berubah, bajunya udah ganti. Nah mungkin buat Pudis di rumah penasaran, nah biar kita langsung tanya aja sih. Mungkin Pak Pudis di rumah ada penasaran sih siapa sih sebenarnya bapak itu. Ya, nama saya Henry Alfiandi. Saya kelahiran Jawa Timur ya. Jawa Timur. Magetan. Keluarga saya, ayah saya Angkatan Udara. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Angkatan Udara melalui Akabrio. Untuk pengalaman penugasan yang paling menarik sendiri Pak, pernah di mana aja? Saya semua ya, jadi kalau kita menjiwai dan mencintai tugas kita Oke. saat menjadi atase udara itu yang menurut saya menarik. Jadi kita harus pandai berdiplomasi, bisa menerjemahkan kemauan pemerintah Indonesia, terus bagaimana bisa mengkonvey atau menyalurkan dengan tepat apa sih yang dimau dan dipahami oleh pihak asing itu yang menurut saya penuh tantangan. Jadi waktu saya di Washington itu menjadi seorang atase udara itu menurut saya challenge banget. Challenge banget. Ya, gitu. Yaudah Pak, mendingan sekarang mungkin Pudis di rumah juga penasaran sebenarnya Sesko itu apa, nanti kita cari tahu sambil sedikit keliling-keliling ya Pak. Boleh, ya. From the next sunrise, the next sundown, 24 hours will be locking me down, locking me down, locking me down. You can't take away my right. Next sunrise, the next sundown, 24 hours will be locking me down, locking me down, locking me down. You can't take away my right.
sih kondisi messing para siswa Sesko AU ini. Sesko AU. Iya. Wih. Nah, ini kita lihat ini. Nah, seperti ini. Dalam ruangannya. Ya. Nah, wah, kalau menurut gue sih ini di luar ekspektasi. Ternyata ini sangat nyaman untuk ukuran mes. Ini sangat nyaman sekali. Pasti siswa-siswa yang belajar di sini pasti bakal maksimal untuk belajarnya. Yes. Kalau kondisinya seperti ini. Kemudian lemarinya juga siap, mandi. Kalau yang seperti ini kita connecting ya mas. Ini mereka menyiapkan. Ini benar-benar pendadakan nih ya. Iya. Kita lihat yang apa adanya tanpa persiapan. Semua standar. Mereka men-setup dirinya sendiri di sini. Dan mereka harus pandai-pandai mengatur kendaraan. Wah, ini asli, ini mesnya nyaman banget. Jadi untuk yang mau belajar di sini tuh nggak usah takut sih. Iya, Nggak usah takut. iya. Ini sih udah nyaman banget. Jadi mereka nggak usah mikirin tempat tinggalnya seperti apa, makanannya seperti apa. Siswanya hanya fokus untuk belajar, Ya, belajar, dan ya. belajar. Kita mengejar atau mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kan pokoknya di sini harus, sekarang tidak. Kita bisa menghayati peran mereka sekarang ini di zaman milenial ini. Jadi kita segala kebutuhannya sedapat mungkin kita penuhi. Ya, kita betul. Not easy like one. Some people them try to just keep you under. I'm no foolish when I go like them medicator. Ini sudah perbaikan, pengecatan, ya, dan pengecatan. Dan ini adalah kondisi dapur kita. Sedang perbaikan. Pokoknya mungkin beberapa bulan ke depan dapur ini udah seperti galeri master chef. Ya nggak sih Pak? Iya dong. Gue di salpok sama pete. Ada apa lagi Pak yang seru? Di sini ya, di sini ada namanya. Oke, kita sebentar lagi akan masuk ke orang olah yuda, gedung olah yuda. Gedung olah yuda dan pos pusat olah yuda. Artinya itu pusat peperangan. Ya. Disimulasikan di sini. Ya, jadi musuh bagaimana kemudian siswa merencanakan sebuah penyerangan atau bertahan di sebuah operasi udara itu di sini. Dan ini semua computerized. Sumpah ini ternyata ruang teaternya udah kayak bioskop pada umumnya. Ini keren banget. Ini juga, waduh. Nanti saya bakal ditunjukin apa nih Pak? Oke ya Mas, ini adalah teater di mana kita melihat peta. Peta kita yang akan dijadikan daerah latihan atau daerah pertempuran. Dan teater ini tidak hanya teater yang 3 dimensi, juga dari atasnya. Ini adalah meja teater atau tactical floor game. Kita bermainnya di sini. Kalau dulu kita bilang peta sini, kita main di sana, didorong-dorong. Sekarang tidak Mas. Sekarang dari atas, kemudian dari komputer sini, dari touchscreen kita menggerakkan sesuatu dari sini. Nah, gitu. Semua pergerakan dari sini. Kemudian di sana semua orang nonton bisa lihat sini. Nah, ini lihat, ini pergerakan pesawat-pesawat kita, pertempurannya seperti ini. Nah, ini berdasarkan program yang sudah direncanakan. Persis sama, hampir mirip dengan program-program atau jalannya latihan itu sendiri. Kenapa bisa cepat? Karena waktunya itu bisa dipercepat, bisa real time, bisa 1/10-nya kecepatan lebih cepat, bisa 50 atau 2 kali lipatnya kecepatan. Semua pergerakan dari musuh, dari kita yang sudah terencana itu disimulasikan di sini. Waduh, Pak Komandan, terima kasih banyak. Oke, saya datang ke sini banyak banget pengalaman yang saya dapetin dan mungkin juga Pudis di rumah jadi tahu Sesko itu seperti apa, sedikit tahu juga mengenai TNI AU. Pokoknya terima kasih banget atas undangannya saya datang ke sini. Udah tadi diajak keliling-keliling Sesko, udah diajak makan juga, nyicipin makanan yang itu asli super enak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di YouTube kita. Tonton terus video-video terbaru dari Kulgan, karena di Kulgan gua yang ganteng, Lu yang kenyang. But at times you can get
sometimes love is a rock.